beasiswa. Nah, pilihan yang tepat adalah yang E, yang mengusahakan perbaikan pendidikan. Oke, yang tepat adalah yang E ya. Perubahan kedaulatan MPR yang tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen merupakan perubahan mendasar yang sangat baik dilakukan. Hal ini berkaitan dengan isi dari pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. B. Kedaulatan merupakan bentuk dari pemilihan langsung. C. Kedaulatan bersumber dari hukum tertinggi. D. Kedaulatan berada dalam kekuasaan lembaga eksekutif. E. Kedaulatan berada di tangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Oke. Berkaitan dengan kedaulatan sebelum amandemen, ini sebelum amandemen dan setelah amandemen, ini setelah amandemen, dua-duanya menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat ya, baik sebelum maupun sesudah ya. Cuma yang sebelum ini dilaksanakan oleh MPR ya. Kalau yang ini kedaulatan setelah amandemen itu kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ya, atau menurut konstitusi negara ya. Konstitusi negara kita tuh Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini yang setelah amandemen ini itu ada pada pasal 1 ayat 2 ya, Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, yang tepat adalah yang A ya, kedaulatan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Nah, bedanya kalau yang sebelum amandemen itu dilaksanakan oleh MPR, kalau yang setelah amandemen disebutkan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ya, Undang-Undang Dasar. Oke. Pilihan yang tepat yang A ya. Oke. Hakikat dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan A. Tujuan negara, B. Bentuk pemerintahan, C. Dasar negara, D. Bentuk negara, E. Sistem pemerintahan. Oke. Jadi pada hakikatnya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana di dalamnya itu mengandung 4 pokok pikiran. 4 pokok pikiran ini merupakan perwujudan dari dasar negara ya. Dasar negara yaitu Pancasila. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang C ya. Oke, sedikit kita bahas 4 pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana tiap alinianya itu memiliki pokok pikiran ya, 4 pokok pikiran yang terdapat pada 4 alinea, yaitu alinea pertama ini merupakan perwujudan sila ketiga. Kalau alinea kedua ini perwujudan sila kelima ya. Kalau alinea ketiga itu perwujudan sila keempat. Kalau alinea keempat itu merupakan perwujudan sila pertama dan kedua ya. Nah, ini ya sedikit tambahan penjelasannya ya. Oke, tadi pilih yang tepat yang C ya. Oke. Berikut ini yang merupakan hubungan antara dasar negara dan konstitusi adalah A. Konstitusi sejajar dengan dasar negara. B. Konstitusi merupakan sumber dari dasar negara. C. Dasar negara adalah konstitusi yaitu sebagai sumber hukum nasional. D. Dasar negara merupakan klausul di bawah konstitusi. E. Konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara. Nah, di sini yang ditanyakan hubungan antara dasar negara dan konstitusi. Oke, kita harus tahu
kita harus pahami bahwa dasar negara itu ini adalah sumber dari segala sumber hukum, ya. Sumber dari segala sumber hukum. Nah, manifestasi dan penjabaran dari dasar negara ini melalui konstitusi, ya. Konstitusi. Jadi konstitusi ini merupakan penjabaran dari dasar negara. Ini adalah penjabaran, ya. Penjabaran dari dasar negara. Kalau yang ingat nilai instrumental dari Pancasila, itu maksudnya adalah penjabarannya, ya, penjabaran dari dasar negara, ya. Tapi nilai instrumental dasar negara itu bukan hanya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi, ya, tapi ada aturan lain, ya. Maksudnya saya hanya menjelaskan bahwa konstitusi kita, yaitu Undang-Undang Dasar, itu merupakan penjabaran dari dasar negara, ya. Sehingga pilihan yang tepat adalah yang E, ya. Oke. Presiden dalam menjalankan tugas sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dapat memberikan gerasi kepada tahanan negara. Tetapi pemberian gerasi tersebut harus diperhatikan berdasarkan pertimbangan A. Mahkamah Konstitusi, B. DPR, C. Mahkamah Agung, D. MPR, E. Menteri Hukum dan HAM. Oke. Ini berkaitan dengan pasal 14, ya. Pasal 14 yang berkaitan dengan soal ini, ya. Di mana ayat 1 disebutkan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan gerasi dan rehabilitasi, tapi dengan memperhatikan pertimbangan MA, ya. Jadi pasal 1 itu tentang gerasi dan rehabilitasi, namun tetap memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Nah, kalau ayat kedua ini pemberian amnesti dan abolisi. Kalau pemberian amnesti dan abolisi itu memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Oke. Nah, yang ditanyakan di sini itu pemberian gerasi, ya, dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Oke, yang C, ya. Oke. Lembaga Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 adalah titik-titik. A. PPKI, B. BPUPKI, C. MPR, D. Presiden bersama MPR, E. Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Oke, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah dengan menganalisa waktunya, timelinenya aja, ya, dari soal ini, ya. Oke, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke. Coba kalau kita lihat, MPR ini adalah lembaga yang terbentuk jauh setelah kemerdekaan, berarti pasti bukan, ya. Di sini disebutkan Presiden bersama MPR. MPR kan seperti pilihan C ini kan lembaga yang terbentuk jauh setelah kemerdekaan, berarti nggak mungkin. Nah, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ini Presiden dan Wakil Presiden yang ditunjuk pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun di sini yang ditanyakan adalah lembaga, ya, bukan orang, ya. Berarti ada dua kemungkinan nih, PPKI dan BPUPKI. Oke. Kalau BPUPKI ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945. Nah, kalau PPKI ini dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, dari sini ketahuan dong, ini 18 Agustus, ini udah kelewat dong, ya enggak? Ini kan BPUPKI dibubarkan setelah melaksanakan tugas, ya. Karena tugas dari BPUPKI ini kan sebenarnya mempersiapkan ini kan badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Tugasnya lebih pada membentuk
dasar negara ya. Setelah konsep dasar negara ada, setelah itu dibubarkan terus dibentuk PPKI ya. Jadi yang tepat harusnya yang A ya. Sedikit kita bahas tentang BPUPKI ya. Untuk PPKI sidangnya ada 3 kali dibahas di video yang lain ya, atau enggak bisa lihat di website catbkn.com. BPUPKI ini tugas utamanya itu adalah merumuskan dasar negara, di mana sidang perumusan dasar negara itu dilangsungkan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 ya. Kalau 29 Mei itu yang menyampaikan konsep dasar negara itu Muhammad Yamin, terus 31 Mei itu Profesor Supomo, 1 Juni itu Insinyur Soekarno. Oke, untuk soal ini jawabannya yang A. Oke. Pada awal berdirinya, program yang ingin dicapai oleh Budi Utomo adalah A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, B. Menyatukan semangat kebangsaan rakyat, C. Melakukan gerakan politik untuk mengusir penjajah, D. Menyadarkan rakyat akan arti kemerdekaan, E. Mengusahakan perbaikan pendidikan. Oke, sedikit kita bahas tentang Budi Utomo ya. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Nah, 20 Mei ini dikenal sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena organisasi kebangsaan yang pertama itu yaitu Budi Utomo ya. Makanya tanggal berdirinya diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Nah, Budi Utomo ini merupakan organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan ya. Dan kebudayaan. Dan dia ini non politik ya. Non politik. Tujuan utamanya itu sebenarnya adalah menyatukan kalangan-kalangan terpelajar untuk memajukan bidang pendidikan bangsa Indonesia. Salah satu programnya adalah memberikan beasiswa ya. Ini pemberian, salah satunya adalah pemberian beasiswa. Nah, pilihan yang tepat adalah yang E, yang mengusahakan perbaikan pendidikan. Oke, yang tepat adalah yang E ya.